orang rokok itu disantet ya kena. Kalau enggak percaya coba aja. Ya, banyak orang mau tanya sama saya, Pak, merokok itu dosa enggak? Mana sorgawi? Unsur rokok itu adalah kayu, kan dari tembakau, api, asap. Nah, untuk mengundang roh itu kemenyan dibakar. Kemenyan terbuat dari kayu, dibakar api, asap, satu unsur. Nah, jadi sekalipun orang itu dia itu pelayanan, kalau ngerokok pasti kena. Dipastikan 100%. Jadi dari pengalamannya Pak Daud ini, kita tanya pengalamannya Pak Daud ini. Pak Daud ini pernah nggak dulu saat lagi masih menjabat sebagai tukang santet, pernah nggak menyantet orang Kristen? Dalam hidup saya berhadapan sama pendeta Gilbert dan itu langsung kalah. Jadi Siap. langsung kalah. Jadi orang Kristen pertama yang disantet langsung kalah. Yaitu sama Pak Gilbert aja. No. Nah, tapi waktu dulu saya belum bertobat, itu juga ada orang Kristen minta jimat sama saya. Itu majelis supaya khotbahnya lebih mantap. Ya, makanya saya itu dulu susah bertobat. Wong pendeta aja minta jimat loh Bapak Ibu. Majelis. Itu sebelum saya bertobat. Makanya saya susah percaya. Nah, tapi kalau saya adu ilmu, kalah tuh seumur hidup saya sekali aja sama pendeta Gilbert. Nah, setelah itu pertarungan apapun saya tidak pernah kalah. Jadi termasuk salah satu level yang paling tinggi Pastor Daud Tony itu ya. Puji Tuhan bertobat Pak ya. Nah, yang keempat adalah akar pahit kecewa dendam. Itu dosa mengikat. Nah, makanya Alkitab berkata kalau kamu mengampuni, Bapamu mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Artinya apa? Bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan. Kunci pemulihan ya Pak ya. Dan orang yang mengampuni itu tidak bisa disantet. Tidak bisa dimantrai. Nah, gini ya. Kadang dalam hidup kita itu paling mudah untuk berkata minta maaf. Betul? Tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Maka dalam hidup kita harus kita ini selain minta maaf harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Artinya kelakuannya jangan diulangi lagi. Siap. Saya pernah dengar satu quote Pak. Kalau minta maaf aja cukup, nggak perlu polisi ya kan? Bukan hanya itu. Kalau utang itu minta maaf bisa lunas, tidak ditagih debt collector. Jadi debt collector pengangguran semua Pak ya. Jadi pengalaman hidup saya kalau menghadapi kekuatan-kekuatan gaib itu saya terlebih dulu siapkan minyak urapan. Nah, minyak urapan ini adalah minyak yang belum pernah dipakai untuk goreng atau untuk apa. Jadi minyak masih ini. Nah, kalau goreng kan minyak jelantah. Nah, ada yang pakai minyak zaitun, ada baby oil ya. Nah, saya doa dalam nama Yesus supaya minyak ini disucikan dan diberkati. Nah, setelah itu setiap pintu dikasih minyak urapan. Nah, itu kalau di tempat yang berhubungan dengan kekuatan mistik. Suatu tempat penginjilan yang banyak sekali kuasa jahat. Itu saya pasti setiap pintu saya kasih tanda minyak urapan. Nah, setelah itu baru tidur. Kan kita tidak doa 24 jam. Betul, siapa yang bisa? Betul? Betul? Betul. Nah, pada waktu dikasih tanda minyak urapan itu, nah, kalau ada santet atau kekuatan hitam yang ngirim, itu langsung ini. Ada di situ. Tidak bisa masuk. Saya pernah kejadian sama Pak Gilbert di daerah NTT. Mau NTT, Kupang, daerah Keva, atau daerah apa tuh jauh pokoknya. Saya sama Pak Gilbert ada iring-iringan berapa mobil gitu. Nah, di mobil tempat saya pakai itu sama ada timnya Pak Gilbert, itu dikirim Swangi, itu kepala terbang. Kepala terbang. Wow. Oh gitu.
Dan kepalanya itu nempel di belakang mobil. Jadi itu really nyata Pak Daud. Real Nah, banget ya. pada waktu kepalanya terbang itu nempel di mobil. Kenapa di mobil tidak masuk? Karena mobilnya waktu jalan saya doain dulu dalam nama Yesus. Jadi kalau berangkat memangnya kita harus berdoa dulu Pak ya, mengurapi mobil kita dalam nama Yesus gitu. Nah, waktu itu kepalanya nempel di sebelahnya anggota timnya Pak Gilbert. Dia sampai gini, merinding semua gini, keder gini. Saya ngomong tenang aja, enggak usah takut. Saya doa dalam nama Yesus, setani keluar, kepalanya lepas. Itu kejadian di daerah arah mau ke Kepa. Pokoknya NTT lah, saya ke sana. Saya pelayanan sama Pak Gilbert, satu tim ada berapa tempat sampai sore gitu loh. Jadi tentang minyak urapan tuh enggak usah diperdebatkan. Kalau enggak mau gunakan ya enggak usah ribut, betul? Gitu aja lah, simple aja hidup. Oke. Tadi tentang minyak urapan. Kalau misalnya kita mau doa, kita sudah punya minyak urapan. Biasanya Pak Dalton itu doanya gimana? Saya juga penasaran ini. Doanya misalnya sebelum nempelin itu doanya bisa dicontohkan Pak, supaya kita bisa meniru Pak Dalton juga. Kalau minyak urapan tuh sebenarnya gini ya. Saya itu doa diajar sama pendeta. Dan pendeta yang ngajar saya itu juga bukan pendeta terkenal. Pendeta biasa aja pelayanan di desa. Nah, doanya itu minyak itu didoakan, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Darah Yesus sucikan minyak ini untuk menjadi benteng kudus, benteng Roh Kudus, kuasa darah Yesus. Berkati minyak ini meteraikan urapi demi nama Yesus dengan tanda milik Tuhan. Jadi itu boleh kita contoh Pak ya. Jadi salah itu kalau Bapak Ibu mau punya minyak urapan, Bapak Ibu bisa doakan seperti itu. Ada satu pertanyaan Pak yang sebenarnya ini doanya terserah kita, penting percaya aja. Oh ya, itu yang penting itu. Ya, kalau siap. Walaupun hafal tapi tidak percaya ya tidak ada gunanya. Jadi bukan sekedar kayak mantra gitu Pak. Bukan, ya? harus percaya. Iman dulu. Siap. Dari iman kembali ke iman. Oke. Pak, ada satu pertanyaan. Ada banyak orang yang pakai yang namanya pesugihan. Katanya kalau pesugihan itu ngambil rezekinya anak, ngambil rezekinya bahkan karyawannya Pak. Jadi berarti kalau jadi karyawan orang yang gak di dalam Tuhan harus ekstra doanya Pak ya. Jadi itu gimana Pak yang namanya pesugihan? Atau Pak benar-benar kalau misalnya anaknya dia sudah dapat diambil rezekinya sama orang tua. Okay. Dan anaknya di dalam Kristus. Gimana itu Pak? Apa bedanya Tuhan dan setan? Itu ada bedanya. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Kuasa mencipta itu adalah Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Maka dikatakan dia adalah sang pencipta. Nah, setan, iblis itu bukan pencipta. Maka bedanya Tuhan dengan setan itu ada. Tuhan maha kuasa, setan ada batas. Tuhan pencipta, setan bukan pencipta. Nah, maka Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pencuri pembunuh. Nah, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Siapa sih orang yang tidak perlu uang? Setuju? Setuju. Kan tidak mungkin gereja bayar listrik, haleluya lunas. Harus bayar, betul? Betul? Nah, makanya jemaat jangan pelit-pelit. Nah, tidak bisa dibayar dengan Tuhan memberkati Pak ya. Harus bayar, betul? Siap, betul. Nah, setan itu adalah pencuri. Nah, itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia akan tahu besok nomornya berapa. Kenapa enggak beli sendiri? Karena dia tahu rahasia ini. Yaitu apa? Setan bukan pencipta. Hukum sebelum saya bertobat diajarkan bahwa ada hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang baik, orang jahat, orang Kristen atau bukan, bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Datangnya malam dan datangnya siang. Artinya itu adalah hukum keadilan.
Nah, hukum keadilan yang maha kuasa berlaku bagi semua umat manusia. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya, rezekinya masing-masing. Kalau dulu belum bertobat namanya takarannya, mangkok piringnya masing-masing. Buktinya ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Betul? Betul. Ada juga orang Buddha Hindu yang kaya, ada Buddha Hindu yang miskin. Nggak usah banyak-banyak. Ada pendeta kaya, ada pendeta miskin. Sama-sama doa, rezekinya beda. Betul? Betul? Nah, nggak usah banyak-banyak. Kita punya anak 3, rezekinya beda. Nah, preman aja, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional. Artinya rezekinya beda. Nah, itu hukum keadilan yang saya percayai sebelum saya bertobat. Bahwa semua manusia punya mangkok piringnya, rezeki masing-masing, takarannya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, setan itu tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu mengambil rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Maka disebut ada namanya istilah penglarisan. Tetapi begitu orang tuanya mati, ingat, anak cucunya kerja apapun bangkrut sial. Karena rezekinya, hokinya sudah diambil dulu orang tuanya. Orang rajin sama orang pandai kalah satu, hoki. Betul? Betul? Keberuntungan. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, itu keberuntungannya, rezekinya diambil, dipindah orang tuanya. Nah, dan orang tuanya pun terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, ada namanya kutuk anak sulung dan anak bungsu. Makanya kalau orang yang terlibat okultisme, itu anak sulung atau anak bungsunya itu terkena kutukan. Ya, setan itu selalu mengikat kutuk anak yang paling disayangi, bukan anak yang paling dibenci. Kalau anak paling dibenci mati kan kurangi jumlah penduduk, betul? Betul? Betul. Nah, sama beban pemerintah kan. Nah, tapi selalu yang diambil itu anak yang disayangi. Nah, dan kebanyakan tuh maka ada kutuk anak sulung dan anak bungsu. Nah, orang yang terlibat kuasa gelap ini misalnya minta sama setan kaya, tapi rezeki anak cucunya itu tidak ada, hokinya tidak ada, sekalipun minta tetap miskin. Makanya kan sama-sama ke dukun, sama-sama minta ke setan, ada yang kaya, ada yang tambah miskin malah. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Oh, iya. Itu sampai 3-4 generasi. Istilahnya disedot gitu Pak ya? Diambil. Disedot. Oh. Dan itu tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, kayak orang punya jimat keselamatan, nabrak mobil selamat, nabrak becak selamat, nabrak kereta api ya mati. Ada batas kemampuannya gitu loh. Itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Sehingga anak cucunya sering kecelakaan, bahkan ada yang mati kecelakaan. Nah, ada harga yang harus dibayar di sini. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Beda dengan manusia, manusia masih ada kesempatan untuk diampuni. Nah, makanya setan itu selalu menggoda manusia, tidak mungkin goda kambing. Nah, jadi gini, gimana kalau orang tua kita terlibat okultisme? Berarti rezekinya hilang gitu loh. Hokinya hilang gitu loh. Kalau orangnya sudah bertobat ya Pak ya gimana? Nah, gini ya, sebenarnya ada suatu rahasia yang sangat penting di sini. Pada waktu seseorang percaya Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru. Ingat, lahir baru. Kata kuncinya lahir baru. Segala ikatan kutuk itu, ini berhubungan dengan namanya kutuk keturunan.
Kutuk keturunan itu ada kutuk tabur tuai. Kalau orang tuanya suka berzina, anaknya kena kutuk. Betul? Ada. Ada juga kutuk akibat kuasa gelap. Nah, itu kutuk keturunan. Nah, itu pada waktu percaya Yesus, bertobat, lahir baru. Ini kuncinya di sini. Segala ikatan kutuk itu dibatalkan. Diputuskan dalam nama Yesus. Pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Amin. Haleluya. Nah, tapi ini berhubungan dengan kutuk keturunan. Tapi masih ada yang kedua. Nah, kalau orangnya itu terlibat sendiri kuasa gelap, berarti ini kan terlibat. Ini ada namanya kutuk masa depan. Jadi dalam doa pelepasan, pemataan kutuk, selain kutuk keturunan, harus juga pembatalan kutuk masa depan. Apa itu kutuk masa depan? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu hari Sabtu. Yang setuju angkat tangan. Makanya kan Advent hari ke-7. Kalau kita, kenapa hari Minggu? Hari pertama, karena Yesus bangkit hari Minggu. Hari kebangkitan. Nah, amin. Jadi jangan diperdebatkan Sabtu dan Minggu. Iya. Penting kebaktian ketemu Tuhan, betul? Betul, itu yang paling penting, Pak. Iya, betul. Nah, Sabat Yahudi itu Sabtu. Nah, hari Minggu itu hari pertama, hari kebangkitan tuh, hari kemenangan. Nah, berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Hari ke-6, ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Ya. Tadi ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan, bukan monyet. Bukan monyet. Nah, sampai sekarang monyet tidak berubah-ubah itu. Nah, segambar serupa. Dan disitulah Tuhan berfirman, dan ini berhubungan dengan janji, yaitu berkat, blessing. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Beranak cuculah dan apa saudara? Kuasai apa? Bumi. Kuasai bumi. Beranak cuculah, kuasai bumi. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Apa sih arti berkat? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan. Keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemerdekaan, kemuliaan, hidup abadi. Lawan dari berkat adalah kutuk. Kata-kata yang mengikat. Ingat, berkat itu juga mengikat dengan kehidupan. Kutuk mengikat dengan apa? Kehancuran, malapetaka, kesengsaraan, kemiskinan, sakit penyakit, wabah, kematian kekal. Itu kutuk. Kalau hari yang ke-6, Tuhan memberkati manusia. Demikian setan pakai hari yang ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk. Maka semua ritual kuasa gelap, semua puncak okultisme seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat. Tidak ada malam Minggu. Artinya apa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya untuk mematahkan kutuk, jadi pada itu kita bertobat lahir baru. Nah, itu patahkan kutuk namanya kutuk keturunan. Tetapi kalau yang bersangkutan terlibat kuasa gelap, harus diputuskan juga kutuk masa depan. Supaya setan tidak punya hak atas masa depannya. Maka sering kejadian, dulu waktu belum bertobat, dia terlibat okultisme, buka toko pakai penglarisan. Dia bertobat, bahkan pelayanan. Habis bertobat, bangkrut habis. Karena kutuknya dilepas ya Pak. Gini, kadang orang berkata bahwa ini kasus Ayub. Ingat, kasus Ayub beda dengan kasus ini. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai.
Tetapi di sini ada pemulihan. Ayub dipulihkan Tuhan. Betul? Betul. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan perjanjian setan, beda dengan kasus Ayub. Kenapa setan bisa ambil tokonya, hancurkan bisnisnya? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Setan tidak punya hak atas hidupnya. Karena dia orang tersebut sudah percaya Yesus, bertobat, ditebus dengan lunas. Amin. Pribadi loh ya, hidup. Tetapi yang belum dibatalin adalah masa depan. Setan kan tidak mau kerja gratis. Pasti hartanya dihancurin semua. Nah, ini perlunya doa pematahan kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah, doanya mata kutuk masa depan seperti ini. Ikuti saya semua. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala perjanjian setan. Segala perjanjian setan. Ikatan kutuk masa depan. Ikatan kutuk masa depan. Kami hancurkan. Kami hancurkan. Kami batalkan. Dibatalkan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk masa depan. Hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Batalkan kutuk masa depan. Batalkan kutuk masa depan. Nah, dan ini kuncinya. Ini semua. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Kenapa perlu ada buka jalan masa depan? Perlu sudah tahu, secara alam roh, orang yang terkena ilmu gaib atau terkena kutuk masa depan, itu seperti kabut gelap. Sehingga apapun bisnisnya, apapun kerjanya gagal. Karena apa? Setan masih punya hak atas masa depannya. Tetapi setan tidak punya hak untuk hidupnya. Oh. Harus dibedakan di sini. Nah, itu harus diputuskan. Nah, kalau orang tuanya terlibat setan-setan, harus dibatalkan kutuk masa depan ini. Dan ingat, Tuhan sanggup dan lebih daripada sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu bedanya setan dengan Tuhan. Oke? Jadi tadi Pak Dautoni sudah bilang bahwa setan itu pendusta Pak ya, pendakwa, dia pencuri. Tapi kenapa ya kok masih banyak orang Kristen bahkan orang anak-anak Tuhan yang tetap minta tolong sama setan itu? Karena gini, banyak orang itu ingin jalan pintas, ingin cepat, shortcut, Pak ya, shortcut. Ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat. Nah, tetapi itu ada bahaya melebihi apa permintaannya. Orang datang ke dukun, ke kuasa gelap, terlibat okultisme. Karena apa? Karena dia tidak tahu resiko apa yang lebih besar melebihi yang dia minta. Kalau dia tahu, tidak akan berani. Dukunnya pun tidak akan kasih tahu karena omsetnya hilang. Nah, dukun tidak akan beritahu resiko. Nah, misalnya gini. Nenek saya, nah tapi ini kasus lain. Nenek saya tidak berharap masuk surga. Karena dia pasti ke neraka. Dia ngomong sendiri sama saya. Loh, kenapa nenek? Waktu dia belajar ilmu hitam, dia praktekkan ilmu hitam bunuhin orang. Karena kalau praktek ilmu hitam, sekali bunuh orang, itu akan berjalan terus mengikat, membunuh terus. Dan untuk lepas dari itu susah. Nenek saya ibaratnya sudah masuk ke air, sekalian tenggelam aja gitu loh. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mau matinya pun susah. Karena nenek saya punya ilmu poncosono, jenis rawa rontek. Jadi kalau mati, darahnya atau badannya tersentuh tanah, hidup lagi. Wow. Tangan diputus, tel gitu. Begitu darah netes, nyambung lagi.
Itu real sekali Pak ya. Itu. Nah, makanya di situ saya ngelihat apa? Orang susah mati juga sengsara. Dia ingin mati, minta tolong saya untuk bunuh dia. Lucu kan? Nah, kendalanya dia ditusuk keris saja, pusaka yang terbuat dari meteor pun tidak mempan. Senjata apapun tidak mempan. Kok daun kelor, sekalipun galih kelor pun tidak mempan. Karena ilmunya berlapis-lapis. Wah, waktu susah mati. Nah, betul waktu itu saya baru bertobat. Saya ngomong sama nenek, "Nek, percaya Yesus. Aku hanya percaya yang sanggup membunuh saya." Nah, ya, jadi, mati pun adalah sebuah anugerah Pak ya. Nah, saya ngomong sama dia, ya kalau gitu nenek saya kasih tahu jalan. Nah, karena nenek saya sama saya itu ada perbedaan. Saya belajar ilmu dari kakek nenek saya umur 9 tahun. Guru saya sendiri ilmu pamungkasnya itu menguasai tingkat ke-5 dan ke-6. Nah, kebetulan saya sudah menguasai tingkat ke-8. Di atas guru saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak menikah waktu itu loh ya. Kalau sekarang sudah menikah punya anak. Nah, karena syarat untuk ilmu tingkat dari tingkat ke-7 ke-8 itu hanya bisa dipelajari orang yang tidak pernah mengenal hubungan seks. Harus perjaka murni. Tapi bukan homo juga. Kayaknya itu lebih parah Pak Dautoni ya kalau itu. Susah. Dan itu harus mencapai namanya titik kesempurnaan. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Dan saya sudah menguasai sampai tingkat ke situ. Tingkat 8. Nah, waktu mau menguasai tingkat ke-9, saya mundur. Karena guru saya ngomong sama saya, hanya ada 2. Jadi dewa atau jadi iblis. Wah, enggak mau saya. Jadi saya mentok sampai tingkat 8. Nah, pada waktu tingkat 8, saya sudah menguasai tingkat dari semua ilmu kanuragan. Ajian-ajian guru saya. Nenek saya kaget bagaimana bisa kalah gitu loh. Jadi saya kalahnya itu pada keluarkan semua ilmu kalah hilang ingatan setahun. Nah, setelah saya sembuh terima Yesus, nenek saya ceritain yang bisa ngalahkan Yesus. Langsung dia ngomong, kalau gitu saya tantang Yesus gitu. Aku percaya kalau dia bisa bunuh saya, baru aku percaya. Waktu itu dia ngomong, nah dia susah mati. Yesus, kalau engkau sakti, bunuh saya. Belum lama bicara itu langsung mati di depan saya. Berarti Yesus kita sakti Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Yesus kita yang sakti. Puji Tuhan. Jadi kalau ditanya, nenek saya masuk surga atau tidak, bingung saya. Karena dia ngomong, kalau Yesus engkau sakti, bunuh saya. Waktu dia ngomong terakhir itu, mati di depan saya. Saya ditanya sama pendeta. Saya tanya pendeta lagi juga. Dia ke surga apa ke neraka? Pendeta ngomong, enggak tahu. Saya ditanya lagi, enggak tahu juga. Dan dia sampai sekarang mati dan tidak hidup lagi. Berarti Yesus kita benar-benar sakti. Nah, oke. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi batalkan kutuk ini. Namanya kutuk masa depan. Dan setelah itu berdoa darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Oke, lanjut. Nah, Pak, ini kita gunakan waktu untuk menjawab ada beberapa pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang LGBT, lesbian gay. Jadi langsung saya kelompokkan aja LGBT. Apakah itu termasuk ada yang bilang itu psikologis, ada yang bilang itu normal, ataukah itu ada suatu roh yang mengikat, Pak Daud? LGBT. Pertama, itu ada roh yang mengikat. Itu berhubungan dengan kutuk masa depan. Atau kutuk keturunan. Yang kedua, ada namanya transfer roh. Transfer roh. Orang yang selalu berhubungan dengan
homo, ke transfer, bisa kena. Berhubungan itu maksudnya gimana Pak? Deket orang homo, deket. Karena ada suatu kasus, ini kejadian. Nyata. Ada seorang anak muda belajar ilmu gaib. Pergilah ke dukun yang punya ilmu gaib. Nggak taunya dukunnya homo. Mateng. Ini laki-laki ini normal. Dibikinlah ritual ada di sungai. Disikatlah bagian belakang. Nah sekali kena bagian belakang, itu transfer roh. Seandainya jadi gini. Padahal dulu gini. Jadi gini. Padahal laki-laki normal gini. Begitu disikat belakang jadi gini. Nah ada transfer roh. Nah untuk lepas dari itu gimana? Pertama adalah engkau harus putuskan kutuk namanya keturunan. Tapi juga namanya kutuk, ikatan kutuk itu juga ada namanya ikatan batin juga. Ikatan batin roh. Najis namanya. Dibatalkan dalam nama Yesus. Tetapi ingat, yang ketiga, keputusan dari dirimu itulah yang menentukan. Sekalipun didoain pendeta sampai pendeta lu udah habis, tapi tidak mau lepas, ya susah. Makanya menikah itu sekarang tuh kategori 4. Pertama harus seiman, betul? Pertama harus apa? Seiman. Kedua, ingat, bertanggung jawab. Karena kita ini nikah tidak hanya modal cinta. Memang cinta bisa bikin kamu kenyang. Gak bisa. Kalau ngomong cinta itu waktu pacaran, betul? Betul. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah setelah nikah apa? Penting tanggung jawab, betul? Betul? Betul. Nah penting kedua tanggung jawab. Seiman, yang kedua apa? Tanggung jawab. Ketiga, bisa diajak ngomong. Kita kan nikah bukan sama patung. Betul? 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 Betul. Ya ini yang pengalaman sudah menikah lah. Wanita secantik apapun dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah 3 bulan, penting bisa diajak omong, saling mengerti dan suka duka. Betul? Karena kita nikah bukan hanya cantik, cantik patungnya. Betul? Betul. Walaupun cantik, cerewet setengah mati, dijamin suaminya stroke. Betul? Dan yang keempat, jangan sejenis. Betul? Jangan apa? Sejenis. Dulu kan 3, sekarang 4. Sekarang 4. Jangan apa? Ada banyak yang tertipu Pak Dodi. Ada yang bilang sama saya, Pak saya tertipu Pak. Saya sudah 4 tahun pacaran, ternyata cowok Pak. Itu kecelakaan namanya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Doni. Pak Doni, ada yang kena guna-guna karena diputuskan sama pacarnya. Nah itu bagaimana solusinya dan gimana Pak Doni? Dia bisa kena kuasa gelap itu, pasti ada kekecewaan dan akar pahit. Dia harus bereskan dulu kekecewaan dan akar pahit. Jadi ini tips untuk yang habis putus pacar ya, apalagi yang anak-anak muda. Jangan, gak perlu kecewa, gak perlu akar pahit. Kalau enggak santet kena. Gini ya, saya kasih tahu. Ini. Selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Karena masih ada pilihan. Betul? Haleluya. Betul? Itu pesan buat saya Pak Tony. Iya. Betul? 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 Tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kalau pacaran itu jangan nyerahin ATM, nyerahin semua bisnisnya, goblok ini. Kenapa? Kalau putus, ruginya lebih banyak. Setuju? Dia ngomong setuju ngalami. Kalau yang pinter, ATM tuh dipegang. Ingat,
kalau nikah tahun ini banyak untung dan cuannya. Kenapa? Kenapa kalau tahun ini nikah untung banyak cuannya? Pertama, tidak sewa gedung. Karena corona, betul? 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 Kedua, EO-nya yang bagian nari, nyanyi-nyanyi gitu ya, ambil di YouTube. Betul? Betul? Ambil di apa? Di YouTube. Ambil di YouTube. Ketiga, tidak usah pesan restoran. Karena apa? Kan lewat Zoom. Di delivery nasi kotak aja cukup Pak ya. Ya kan? Ya kan? Kan lewat Zoom. Siap. Yang keempat, sumbangan tetap. Jadi kalau nikah tahun ini, untungnya banyak. Cuannya banyak. Jadi ini jawaban doa apabila Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin teman-teman apakah tahun ini harus menikah? Ini jawaban doa dari Bapak Tony. Tahun ini menikahlah. Kenapa? Pasti untung. Dan ingat, jadi transfer spirit itu ada. Ada. Makanya gini ya, orang yang selalu berkawan dengan banci atau bencong bertahun-tahun, nah ini bisa ada transfer roh. Kalau imannya tidak dalam Tuhan. Kalau benci juga terhadap orang yang bisa transfer roh. Nah, itu pengetahuan baru buat kita semua. Makanya saya ini pelayanan di mana-mana suka sendiri. Kenapa suka sendiri? Takut ada ya. Pertama, kalau sama ada teman perempuan jadi gosip, betul? Betul. Tapi kalau ada teman laki dikira homo. Maka saya lebih enak sendiri. Maka kemana-mana sendiri gitu. Kecuali diajak makan itu aja. Siap. Kan sekarang tuh repot. Kemana-mana ada perempuan, wah dikira selingkuh, betul? Di mana-mana temen laki ganteng, dikira homo, repot toh. Nah, lebih baik sendiri aja. Oke. Ini ada satu pertanyaan Pak Dotoni. Nah, apakah anak kalau misalnya benci terhadap orang tua, selalu kurang ajar sama orang tuanya, itu juga ada pengaruh dari roh? Roh pemberontak. Dan pemberontak. itu bisa terkena namanya kutuk serapah. Kutuk serapah. Serapah. Jadi Alkitab berkata, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Betul? Betul? Nah, jadi gini. Ini konsep sama orang tua ya. Kadang tuh kita sebagai anak tidak cocok sama orang tua. Nah, caranya gimana? Orang tua marah model apapun, dengerin aja. Kalau kita tidak cocok, jangan dilakukan, gitu aja. Oke. Kalau cocok, ya dilakukan. Kalau tidak cocok, diem aja. Kan kadang kita dalam suatu bisnis atau suatu prinsip, kita berbeda. Betul? 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 Betul. Nah, kalau beda prinsip, ya diem aja. Penting kita megang prinsip kita. Tapi untuk melawan tidak. Nah, kalau saya punya konsep seperti itu yang diajarkan kakek saya sejak kecil. Kakek saya sejak kecil ngomong gini, pokoknya kamu tidak boleh melawan, ngata-ngatain orang tua. Jadi gimana kakek? Kalau tidak cocok gimana? Diem aja, tidak usah dilakuin. Kalau cocok ya dilakuin. Nah, sampai sekarang itu saya pegang. Surat Yudas. Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan." Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa,
Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu.
Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Mana Sorgawi.